Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat Allah, baik ayat kuliah maupun ayat kuliah. Dalam ini saya akan mengambil tema yaitu doa ketika melihat hilal. Ya. Nah ini sebetulnya minggu kemarin ya, karena terpotong. Ada yang meninggal. Nah, ini dari Tolha bin Ubaidillah. Nabi Muhammad SAW ketika melihat hilal mengucapkan Allahumma ahlilhu alaina bil yamni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukumullah rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Nah, ya artinya ya Allah, tampakkanlah kepada kami yaitu hilal bulan bil yamni dengan penuh keberkahan, wal imani dan keimanan, wassalamati dan keselamatan, wal islami dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu ya hilal, ya bulan sabit, yaitu Allah. Itu riwayat Imam Ahmad. Jadi itu adalah berdoa ketika melihat hilal. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu berdoa ya ketika kita akan menghadapi kita menjalani saum ya. Di saum itu kita selalu berdoa seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 3 ya, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, berampunilah, minta ampunlah, beristighfarlah kepada Tuhanmu, supaya tubuh kemudian bertobat kepada Allah. Yumatikum mataan hasanah, pasti Allah akan memberikan kenikmatan yang baik. Kenikmatan itu ada yang tidak jelek, yang tidak baik, dan ini yang baik. Ila ajal bersama sampai kita sampai pada waktunya ya, sampai meninggal ya. Wa yu'ti kuludil padlah, dan Allah pasti akan memberikan setiap karunia-Nya, yaitu kepada orang yang berbuat baik. Nah, tadi kalau kita beristighfar kemudian bertobat, wa dan jika berpaling kita tidak mau untuk beristighfar dan bertobat, fa inni akhafu alaikum adabu yaumul kabir, sesungguhnya aku takut kepada kalian itu kalian akan ditimpa suatu azab dari Allah yang Maha Besar. Jadi kalau kita terjadi di sana sini musibah yang besar, itu pasti terkena dengan ayat ini. Yang harusnya kita beristighfar, malah mungkin tidak, dan akhirnya ditimpa oleh Allah. Ini sudah ditentukan, kayaknya takut kalau kami akan ditimpa musibah. Nah kemudian ini persingkat saja. Yang kedua adalah selalu berinfak ya, nanti dalam Ramadan ya, berinfak itu selalu ya kan, karena setiap apa yang dikeluarkan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda ya, man fatara shaiman kana lahu misla ajra weru annahu la yasusu min ajri shaimi saya. Barang siapa yang memberikan buka ya makanan
kepada orang yang saum, ini seolah kalian itu akan memperoleh pahala dari orang yang berpuasa itu. Ya, jadi samping kita pahala puasa kita sendiri, dapat pahala dari orang yang lain yang berpuasa. Itu gue tidak dikurangi sedikit pun. Ya, orang yang puasa itu tidak kurang, walaupun diberikan kepada kita yang tetap saja. Saya tidak kurang saya sedikit pun. Mereka yang berikan buka sedikit pun tidak dikurangi pahalanya. Nah, yang ketiga saja dulu yang itu yaitu membaca Al-Quran dan mengajarkannya, itu lebih baik. Ya. Dan di sini juga dalam sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang sebaik-baiknya orang ya dari kalian itu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, ya gitu, dan wa'allamahu dan mengajarkannya. Ya, itu sebaiknya itu samping membaca, lebih baik lagi adalah mengajarkannya. Jadi mengajarkannya itu lebih baik. Jadi dan tentunya membacanya juga baik. Nah, kemudian ikra'u, ya selanjutnya ikra'ul Quran bainahu ya'ti yaumil qiyamati sabi'an li ashabihi rawahu Muslim. Jadi bacalah kalau itu Al-Quran, ya. Mudah-mudahan kita tamat lagi, ya, sebulan kemarin, ya. Fainahu ya itu Quran itu akan datang memberikan syafaat nanti, ya, li ashabihi kepada yang membacanya. Nah, sedikit lagi, yang keempat saja, ya, ini dipersingkat, ya, yaitu juga jaga perkataan, ya, dan perbuatan. Itu dalam waktu saum nanti jangan sering-seringlah berkumpul-kumpul itu, karena di gabung itu pasti ada perkataan-kataannya itu. Yang perkataan itu harus jaga, ya. Ada sedang berkumpul. Kemudian Allah Rasulullah bersabda, malam yada qala jur wal amali bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan, ucapan atau amal itu yaitu siapa yang tidak meninggalkan, ya, yang meninggalkan ucapan itu pada waktu saum, yang ucapan-ucapan yang jur, yaitu ucapan yang haram dan amal juga yang haram, falaisa bihillahu hajjah, maka Allah tidak akan butuh, ya, orang itu bi ayyada ta'amu wasarobihi, padahal dia itu sudah meninggalkan makan, ya, dan minumnya, walaupun kita puasa, ya, Allah tidak akan menerima itu. Nah, itu harus diperhatikan saja. Ternyata udah harus 9 menit, ya. Itu saja mungkin, ya, walaupun banyak yang menceritakan. Ini sebetulnya kalau dibahas seperti kemarin pasti seperti yang Bapak itu panjang, ya. Tapi kita persingkat saja, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Yang baiknya adalah semata petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang jeleknya adalah kesalahan diri. Aku qouli hada asyhadu wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.